berdasarkan Indonesia's military chief on Sunday confirmed that all crew on board the sunken Navy submarine have died. Selain masyarakat Indonesia, Korps Hiu Kencana juga turut merasakan kesedihan yang mendalam atas tenggelamnya KRI Nanggala 402 di Laut Bali. Setelah hilang kontak pada hari Rabu 21 Maret 2021, kapal ini dinyatakan subseng atau tenggelam beserta 53 awak kapal di dalamnya. Korps Hiu Kencana sendiri merupakan satuan dari TNI Angkatan Laut yang mengoperasikan 4 kapal selam dan termasuk dalam jajaran Satuan Kapal Selam Komanda Armada 2 atau Satsakel Koarmada 2. Namaku Bapak Miliang video sekalian. Hari ini kita akan membahas sejarah Korps Hiu Kencana dan kenapa bisa ada di korps ini di tubuh TNI AL. Inilah channel Bangsa Indonesia. Sejarah terbentuknya Korps Hiu Kencana ditandai dengan kepulangan awak kapal selam dari Polandia pada tahun 1958 dan datangnya kapal selam Whiskey dari Polandia pada tahun 1959. Dengan kedatangan kapal selam itu, akhirnya korps ini resmi dibentuk pada 12 September 1959 dengan tujuan sebagai unsur bawah air yang digunakan untuk pertahanan militer atau efek tangkal yang efektif dalam mendukung operasi siaga tempur di bawah komando utama Panglima TNI. Pada 7 September 1959, kapal selam berbendera Uni Soviet itu diserahkan ke Indonesia di dermaga Ujung Surabaya. Pada masa itu, Indonesia punya 12 unit kapal selam kelas Whiskey buatan Uni Soviet, yaitu RI Cakra, RI Nanggala, RI Nagabanda, RI Chandrasa, RI Trisula, RI Naga Rangsang, RI Wijaya Danu, RI Hendrajala, RI Bramasta, RI Pasopati, RI Cundamani, dan RI Alugoro. Lalu, pada 10 September 1980, pemerintah Uni Soviet dan Indonesia melakukan serah terima 2 kapal selam diwakili oleh TNI Angkatan Laut pada waktu itu, yaitu Kolonel Pelaut R.E. Marta Ditana. Kedua kapal selam itu diberi nama RI Cakra dengan Komandan Mayor Pelaut R.P. Purnomo dan RI Nanggala dengan Komandan Mayor Pelaut Op Koesno. Hiu Kencana sendiri memiliki makna tersendiri bagi anggota TNI AL, sebab nama tersebut diberikan kepada anggota yang terpilih untuk diangkat sebagai warga kehormatan kapal selam. Gelar ini diberikan untuk menghargai dedikasi orang tersebut dalam mendukung pembinaan kapal selam sebagai SSAT atau Sistem Senjata Armada Terpadu. Pemberian gelar ini juga disertai penyematan Brevet Hiu Kencana. Brevet Hiu Kencana ini menggambarkan sikap profesionalisme yang dimiliki oleh prajurit TNI AL yang sudah diberi gelar Hiu Kencana. Brevet Hiu Kencana mempunyai arti sebagai profesionalisme prajurit kapal selam untuk taktik dan teknik peperangan bawah laut. Untuk menjadi awak Korps Hiu Kencana sendiri pun tak mudah. Sebelum menerima brevet kehormatan Hiu Kencana, para prajurit harus melakukan penyelaman, peran berlayar, dan bertempur di kapal selam, serta menyaksikan langsung bagaimana sebuah kapal selam beroperasi. Selain itu, mereka juga harus bisa mendeteksi posisi kawan dan lawan melalui periskop, serta mencoba mengoperasikan alat-alat yang ada di kapal selam seperti alat deteksi dan navigasi lainnya. Sebelum awak kapal akan bertugas masuk di kapal selam, terlebih dahulu harus dicek kesehatannya oleh dokter spesialis hiperbasik, sebagai salah satu persyaratan yang mutlak yang akan dilaksanakan. Hal ini karena tekanan yang ada di dalam kapal selam berbeda dengan tekanan ketika berada dalam ruangan kapal atas permukaan. Operasi yang dilakukan Korps Hiu Kencana dimulai pada 1 Maret hingga 23 Oktober tahun 1964 untuk mengembalikan Irian Barat yang saat itu diduduki oleh tentara Belanda. Ketika menyusupkan pasukan ke Irian Barat, tentara Indonesia tidak terdeteksi keberadaannya dan membuat pasukan Belanda mengurung niatnya melakukan peperangan secara terbuka. Hiu Kencana berhasil dan Belanda mengakui Irian Barat adalah bagian dari Indonesia. Korps Hiu Kencana juga terlibat dalam pengamanan arus pengungsi dari Vietnam ke Indonesia di Laut Cina Selatan. Ketika itu, Vietnam sedang mengalami perang saudara yang berkecamuk dan membuat banyak warganya mengungsi ke Indonesia. Salah satunya di daerah Galang, Batam, Kepulauan Riau. Makna Hiu Kencana merupakan penghargaan yang diberikan kepada orang-orang terpilih untuk diangkat sebagai warga kehormatan kapal selam. Pemberian ini didasarkan karena jasa-jasa orang tersebut atas dukungannya terhadap pembinaan kapal selam sebagai salah satu senjata strategis dalam sistem senjata armada terpadu. Inti lambang dari Brevet Hiu Kencana itu berupa 2 hiu yang saling berhadapan, dengan tekad mempertahankan kehadiran kapal selam di lautan sebagai bentuk kemampuan dan supremasi di laut.
Kapal selam dalam keadaan siap tempur pada posisi menyelam sebagai simbol kesenjataan strategis yang ampuh. Periskop yang menyimbolkan selalu waspada mengawati setiap jengkal perairan negara. Gambar 7 gelombang mewakili samudra di dunia, serta 5 buah garis insang pada leher hiu pertanda warga hiu kencana bernafaskan Pancasila. Secara keseluruhan, makna lambang yang tersirat pada brevet hiu kencana adalah dengan landasan falsafat hidup, Pancasila sebagai prajurit Sabta Marga tugas akan dilaksanakan dengan penuh keberanian dan ketabahan serta sanggup mengemban tugas sampai titik darah penghabisan. Brevet hiu kencana bukan sekedar brevet yang melekat di dada kanan setiap pengawal kapal selam, namun pada setiap pemakainya melekat pula kebangsaan, semangat juang, pantang menyerah, dan dedikasi untuk selalu mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sejarah tentang Korps Hiu Kencana. Kami harap kalian tertarik dengan topik kami hari ini, dan agar kalian tak ketinggalan topik menarik kami lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @bangsafakta agar kalian tak ketinggalan topik fakta unik yang selalu kami update setiap harinya. Nama aku Pak Akmil dari channel Bangsa Indonesia, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.